Oke, tes tes. Oh, stereo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bisolihin. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya selaku asdos mata kuliah routing switching akan coba menjelaskan kembali terkait materi pekan 9 ya. Tentang manipulasi routing pada protokol BGP. Jadi kita akan coba memanipulasi routing pada protokol BGP menggunakan atribut-atribut yang ada pada routing protokol BGP itu sendiri. Oke, langsung masuk ke materi. Oke, bisa kita lihat di sini BGP atribut ya. Jadi ada klasifikasinya. BGP atribut itu kebagi menjadi dua, ada yang well known dan ada yang optional. Nah, yang di well known sendiri itu kebagi dua lagi, ada yang mandatory dan ada discretionary gitu. Kemudian yang optional kebagi lagi menjadi transitif dan non transitif, dan itu dari masing-masing mandatory sampai non transitif ada turunan lagi itu jenis-jenis atributnya. Oke, teman-teman bisa coba buka slide-nya sendiri ya, dibaca sendiri, dihafal sendiri untuk atribut-atributnya. Untuk well known atribut, jadi singkatnya well known atribut ya, well known atribut nih yang sebelah kiri itu semua pabrikan ya, perangkat merek apapun yang menjalankan BGP pasti mengenali dan memiliki atribut tipe ini gitu. Jadi baik itu Cisco, baik itu Mikrotik, Juniper, Huawei, apapun itu, semua pabrikan perangkat itu menjalankan atau dan mengenali atribut ini kayak gitu. Nah, dari well-known atribut ini itu kebagi menjadi dua lagi. Ada mandatory dan discretionary gitu. Ini bacanya apa? Discretionary kan ya? Diskresionari ya. Nah, yang mandatory itu jadi atribut ini itu otomatis ada gitu setiap kali sebuah router menjalankan BGP. Oke. Nah, kita lihat mandatory dulu ya. Jadi ingat, well known semua perangkat support. Oke, semua perangkat pasti menjalankan. Dan kebagi menjadi dua, ada yang mandatory dan discretionary. Nah, yang di mandatory ini udah pasti jalan gitu loh, udah pasti include. Dan yang discretionary ini semuanya ada, cuma harus baru ada jika kalau kita konfigurasikan kayak gitu. Nah, mandatory kita lihat ada yang pertama ASPAD. Nah, gitu. Ini jadi ASPAD ini menampilkan informasi jalur AS ke suatu route. Kemudian next hop. Nah, next hop ini menampilkan IP yang menuju ke suatu route. Jadi gateway-nya lah ya gitu. Kemudian ada origin, ini menampilkan informasi asal route. Jadi routing ini didapatkan dari mana, baik itu BGP kah atau routing IGP kah atau redistribute ke BGP kah gitu ya. Oke, itu yang mandatory. Selanjutnya yang discretionary. Atribut ini baru ada jika dikonfigurasikan. Atribut ini terbagi menjadi dua, yaitu local preference dan atomic aggregate gitu. Oke, ini yang well known atribut udah dibahas ya, mandatory dan discretionary. Kemudian yang optional. Nah, optional ini enggak semua perangkat itu support, enggak semua perangkat itu ada gitu. Misalkan mungkin hanya ada misalkan di Cisco, mungkin hanya ada di Mikrotik, hanya ada di Juniper gitu ya kan. Jadi enggak semuanya ada. Kemudian yang optional ini bagi menjadi dua, transitif dan non transitif. Nah, singkatnya kalau transitif ini ya, mungkin kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari itu seperti kita misalkan dikasih apel gitu oleh tetangga kita. Nah, kita sifatnya yang transitif nih, yang akan tetap meneruskan. Jadi kita alergi sama apel ini, kita emang nggak bisa makan apel ini gitu ya. Otomatis apel itu akan kita bagikan lagi ke tetangga kita gitu. Itu yang transitif. Kalau yang non transitif, maka ya apelnya kita buang ke tong sampah. Nah, singkatnya kayak gitu aja. Nah, untuk yang transitif ini ada dua atribut, yaitu aggregator dan community.
Oke, kemudian non transitif ini ada MID, originator dan cluster ID. Gitu. Singkatnya ya, nggak usah dibawa pusing. Kemudian BGP base path selection. Oke, base path selection jadi gitu ya. Ada 12 base path selection di BGP. Mulai dari WAC tertinggi sampai path dengan network address terkecil. Oke. Tapi tenang aja yang kata Pak April lah, minimal kita bisa local preference, local originate gitu. ASP terpendeknya cukup gitu aja. Oke, MIDI terkecil ya. Nah, walaupun ada 12 base path selection, tapi kenyataannya di dunia industri atau di production itu nggak nyampe 12 sih yang biasanya ditemukan. Biasanya paling sampainya itu ke MID terkecil gitu ya. Bahkan sempat temu si Pak April, beliau sempat temu sampai ke prefix terlama itu juga bukan di production tapi di lab pada saat ujian itu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa hafalkan dan baca sendiri aja. Jadi misalkan kita mau compare nih ya kan, routingan route mana ya, teman-teman harus hafal BGP base path selection ini kayak gitu. Oke, BGP base path selection lanjutan. WAC kan paling atas itu nomor 1 WAC tertinggi ya. Nah, WAC itu apa? Jadi WAC itu merupakan parameter spesifik punyanya Cisco dan MikroTik ya. Kemudian nilai WAC ini hanya diperbandingkan pada local router aja ya. Sehingga setelah melewati router, parameter WAC nggak dibawa gitu. Oke, WAC banyak dipakai untuk memprioritaskan path yang akan keluar dari router gitu. Nilai default dari WAC adalah 0. Oke, ingat aja ya, nilai default dari WAC adalah 0. Semakin tinggi nilai WAC dari path, maka semakin prioritas path tersebut pada router gitu. Jadi kalau WAC ini semakin tinggi semakin prioritas. Oke. Nilai defaultnya adalah 0. Yang harus teman-teman tekankan itu nilai default 0, dan semakin tinggi nilai WAC-nya maka path tersebut akan semakin prioritas. Selanjutnya ada local preference. Nah, nilai local preference dipertukarkan pada IBGP peer gitu, enggak di EBGP peer, tapi khusus di IBGP peer aja ya. Local preference merupakan atribut well known discretionary yang selalu dikenali oleh router merek lain jika dikonfigurasi. Ya, karena dia masuk ke dalam klasifikasi well known ya, ini well known, maka semua router itu akan mengenali itu ya. Nilai default local preference adalah 100. Nah, kalau WAC tadi 0. Kalau local preference adalah 100. Semakin tinggi nilai local preference, maka akan semakin prioritas path tersebut gitu ya. Sama kayak WAC tadi, semakin tinggi nilainya, maka next hop atau path tersebut akan semakin prioritas gitu. Dan nilai local preference perlu teman-teman ingat di sini tidak akan dibawa pada IBGP peer. Oke, selanjutnya ada locally originate. Jadi prefer path yang berasal dari lokal dibandingkan path dari router network gitu. Prefer path jadi lebih diutamakan gitu. Jadi ketika kita mempunyai path nih, kita ada 2 path ya, misalkan networknya sama, kita dapat dari lokal router kita sendiri, dan ada misalkan dapat lagi dari router network, maka ya by default kalau router akan prefer memilih path yang dari lokal. Kemudian path lokal yang bersumber dari perintah network atau redistribute lebih dipilih dibandingkan dengan path yang bersumber dari perintah aggregate address gitu. ASP path dengan ASP terpendek lebih diprioritaskan gitu. Jadi ke BGP ini kan kalau kita tahu dia menggunakan protokolnya algoritmanya adalah path vector ya. Jadi dia memilihnya tuh ya berdasarkan ASP yang terpendek kayak gitu. Nah, di BGP-nya sendiri kita bisa menggunakan atribut ASP ini kita manipulasi gitu, atau ditambah gitu kan. Jadi path-nya makin banyak, otomatis nilai path tersebut ya nggak diprioritaskan gitu.
Nah, ASP bisa ditambah ya atau prepend sehingga terlihat lebih panjang daripada ASP aslinya. Mungkin misalkan kita ada dua jalur nih. Oke, ada dua jalur. Nah, untuk menuju suatu destination, kemudian kita ingin pakai jalur yang sebelahnya, otomatis misalkan pakai jalur kanan ya, otomatis kita yang jalur kiri ya udah ASP-nya kita tambahin. Jadi seakan-akan untuk menuju suatu destination itu melewati banyak AS. Nah, kalau semakin banyak AS-nya ya semakin jauh, maka ya router nggak akan milih lewat situ. ASP merupakan atribut well known mandatory yang selalu dikenali oleh router merek lain yang menjalankan BGP. Oke, selanjutnya adalah origin. Nah, origin merupakan atribut well known mandatory yang selalu dikenali oleh router merek lain yang menjalankan BGP. Path yang berasal dari IGP lebih prefer dibandingkan dengan EGP, dan path yang berasal dari EGP lagi prefer dibandingkan dengan redistribution atau incomplete. Jadi urutannya seperti ini, IGP lebih besar ya, lebih prioritaskan daripada EGP, EGP lebih diprioritaskan daripada incomplete. Nah, kode origin I, oke, nanti ada kode origin I ini kalau kita lihat di show BGP ya, muncul jika prefix tersebut dimasukkan menggunakan perintah network pada BGP. Sedangkan kode origin tanda tanya didapatkan pada saat redistribution prefix ke dalam BGP gitu. Kode origin E saat ini sudah tidak digunakan lagi, sehingga yang diperhatikan hanyalah IGP incomplete gitu. Jadi IGP-nya seakan-akan nggak dipakai lagi gitu ya untuk aturannya. Kemudian yang terakhir MID. Nah, path dengan MID terkecil lebih diprioritaskan. MID bisa juga disebut dengan metrik BGP. Jadi MID ini sama aja kayak metrik lah ya. Metrik tahu lah ya, cost yang dikeluarkan gitu ya. Kayak kemarin pelajaran di routing OSPF. MID merupakan atribut opsional non transitif yang akan di drop jika tidak dikenali oleh perangkat tertentu. Path yang tidak dikonfigurasi dengan MID by default akan diberi nilai MID 0. Jadi MID-nya nilainya adalah 0. Oke, kita mulai studi kasus Wake ya. Jadi di sini kita lihat di router 1 dia akan mengadvertise network 12.12.0, kemudian di router 2 nggak advertise network dulu, router 3 advertise network 2 network ya, 23 sama 34, di router 4 dia mengadvertise network 444, dan untuk konfigurasi wake-nya adalah di sini di router 2. Jadi untuk neckbar 23232 nanti nilai wake-nya akan kita naikkan 200 supaya lebih berat gitu. Oke, kayak gitu ya. Kita coba cek dulu labnya. Waduh, labnya mati. Waduh, server kita mati. Mana mau dipraktikumin? Mana ya? Oke, mungkin dipisah aja kali ya. Tadi untuk yang untuk yang teorinya, nanti praktikumnya saya pisah videonya.